2024 kalian melakukan apa saja yang menarik, yang berprestasi? Cuma nantinya beberapa tahun kemudian aku pengen jadi duta SMK. Oh ya amin. Amin dong, Ya Allah, amin ya. Tapi kan lagi. kalian satu sekolah nih. Hidup mah dibawa santai aja. Gimana ini enggak? Aku kan introvert, aku nggak suka rame-rame. Padahal nggak juga loh. Introvert kan juga tetap harus bersosialisasi. Nah, kita balik lagi nih ke podcast Dialog Sobat SMP, bincang edukasi berbagi informasi. Nah, kalau kalian tahu di podcast Hari Anak Nasional itu ada aku dan Kanesa. Ya, dan kali ini kita kedatangan yang baru lagi nih. Siapa? Yaitu Kamila. Oke, biar lebih afdol lagi mending kita kenalan. Boleh. Kenalan lagi ya. Iya. Dan mulai dari kamu. Oke, dari aku. Hai Sobat SMP, kenalin nama aku Chelsea, bintang Sobat SMP dari kota Jakarta Timur. Yeay! Hai Sobat SMP, perkenalkan aku Kalila Putri Adani, bintang Sobat SMP dari Kabupaten Bogor. Dan halo Sobat SMP, aku Kanesa, bintang Sobat SMP dari Kota Tangerang. Kita balik lagi di podcast di studio ini untuk nyapa semua Sobat SMP yang lagi ada di rumah. Yes, betul banget. BTW, Happy New Year untuk Sobat SMP. Selamat tahun baru semuanya. Kira-kira kalian liburan kemana aja nih? Aku ini jauh banget. Mana? Blok M. Asik. Jakarta Timur sampai Blok M berapa menit coba? Sejam lah naik MRT LRT. Asik. User LRT Jakarta MRT. Transportasi umum. Kalau kamu kemana aja? Aku di rumah aja sih karena masih libur-libur gini aku masih ada kegiatan ya. Iya. Produktif banget tuh, aktif banget tuh. Kemana nih Kalila nih? Liburannya ke sini ya, mohon maaf. Kita Oh, jalan. kebetulan di sini lagi asik. Nah, BTW nih, kita syuting itu tanggal 31 Desember. Pas banget lagi pergantian tahun. Beberapa jam lagi kita 2025 guys. Betul. Nah, makanya bye-bye 2024. kalau yang nanya liburan kemana ya ke sini, kantor Direktorat SMP. Tapi kalian tahu nggak sih di podcast ini aku mau undang special guest nih teman-teman. Siapa tuh? Kita lihat cantik-cantik Siapa nih? Langsung aja kita panggilin special guest kita. Betul. Kita nanti sulap ya teman-teman. Bareng ya. Oke, oke, ngomong oke. nanti Oke, ya oke, kan. oke. 1, 2, 3. Di sini Iya dong Pak, kan kita aku lagi datangin Bapak. di mall loh tadi. Kok bisa tarik ke sini? Ada pintu Doraemon maksudnya. Langsung kita semua sihir. Betul. Dan Harry Potter. Ada apa nih? Ngumpul-ngumpul. Mau nongkrong, Pak. kita nongkrong dulu Iya, lah ya Pak. samping efeknya, Pak. Kalau di situ tadi. Baik lagi kita ke sana berarti. Bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ada di sini karena kita sehat. Sehat. Aku punya jawaban kalau ditanya apa kabar. Jawabannya? Jawabannya Alhamdulillah Luar biasa. Tetap semangat. Semangat. Yeah. Oke, ulang Pak, tanya lagi, Pak. Ulang ya. Ya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Yes. Wah, akhirnya kesampaian juga ya bisa podcast sama Bapak Direktur. Alhamdulillah. Agak terih ya, Pak. Kita bertiga udah langsung best friend ya sama Bapak. Alhamdulillah, mumpung lagi ada waktu nih kita ngobrol bareng ya. Hari ini mau bahas apa sih hari ini? Kita mau bahas mau yang baru aja diluncurin tuh kemarin. Apa tuh? Ah, yang diluncurin. Itu loh Pak. Roket yang ada 7. Kapan diluncurinnya? Itu Kemarin tanggal 27 loh Pak. Mana? Di Hotel Bidakara. Betul, Jakarta. Kalian hadir nggak? Ada dong, Pak. Saat aku cium bau harum kayak gitu kemarin. Kita bakal ngebahas 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Iya. Apa aja tuh 7 kebiasaan itu? Sama nih, bangun tidur. Bangun pagi. Bangun tidur, bangun pagi. Bangun tidur atau bangun pagi? Sama aja Sama Pak. aja, Pak. Harus bangun pagi. Malam kan kalau bangun tidur bangun tidur juga. Bangun pagi. Bangun pagi. Habis itu taat beribadah. 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 Betul. Olahraga. Gemar belajar. Kalian gemar belajar.
Gemar sekali. Gemar, Masya Allah. Bintang Sobat Iya. SMP. Masa nggak gemar? Apalagi yang berikut? Makan sehat dan bergizi. Makan bergizi. Iya. Nah, Terus apa aja makanannya kalau dianggap bergizi itu? 5 sehat 5 sempurna. 5 sehat 5 Lima Sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Ke Bali. Ada apa? Ada Ada karbohidrat, karbohidrat, protein, lemak, serat, sayur. lemak juga. Lemak ya nggak sih? Enggak, ya udah enggak. Sayur, buah. Harus lengkap lah ya isinya. betul. Apalagi setelah itu yang keenam apa? Bermasyarakat. Gemar bermasyarakat. Masyarakat kan udah ada gadget. Aduh, Bisa berhubungan dengan siapapun, pada kapanpun, akhirnya itu dimanapun. kita harus bermasyarakat. Iya, Kita Pak. bisa ngobrol dengan Kan lebih asik seru, seperti ini. Kan betul. bisa di Pak. handphone. Tapi lebih asik kayak Lebih gitu. asik gini, Pak. Tetap Iya mau dong. suasananya lebih nyala. Betul. Bermasyarakat di mana saja? Oh, Bisa di lingkungan sekolah, lingkungan Dimanapun, rumah, dimanapun pasti bisa, kita Pak. bermasyarakat, Pak. Terakhir bermasyarakat di mana, Cek? Di studio ini, Pak. Dan yang Yang terakhir apa? Istirahat cukup. istirahatnya Betul. cukup, tidur cepat. Atau tidur cepat, Pak. Kenapa Tidur harus lebih tidur cepat. Supaya bisa bangun pagi juga. Supaya bisa bangun Oh, pagi. Istirahatnya cukup juga. Siklusnya bisa berputar lagi ya. Iya. Oke. Nah, kita kan syuting 31 Desember nih. Ini berarti kan hari terakhir nih di tahun 2024. Saya kok penasaran nih. 2024 kalian melakukan apa saja yang menarik, yang berprestasi? Boleh, siapa? Chelsea dulu. Oke, Boleh deh, Chelsea dulu. Pencapaian Chelsea ya. Pencapaianku yang paling ngena itu maksudnya yang paling aku inget ya. Yang pasti pertama Ini banyak dong. enggak, sebenarnya kayak Asik. Apa yang pertama? kayak aku sudah menyelesaikan jabatan untuk menjadi ketua OSIS. Satu Alhamdulillah. periode. Kok bisa sih jadi ketua OSIS? Gimana kan dipilih, Pak? Oh, dipilih. Sama masyarakat sama siswa masyarakat ya. Masyarakat Siswa di sekolah, ya. Iya, siswa-siswi di Teman-teman sekolah dan juga sekolah. guru-guru gitu. Apalagi setelah Ini, setahun, Pak. satu periode jadi ketua OSIS sudah tuntas. Apalagi? Menjadi bintang sobat SMP 2024 Iya yang pastinya itu yang paling membanggakan. Mana sih yang lebih menarik, menjadi ketua OSIS atau menjadi bintang sobat SMP yang pertama nih? Kalau saya dua-duanya sih, Pak. Tapi yang pertama pasti kan saya menjadi ketua OSIS dulu nih. Ketemu sama teman-teman yang juga ingin berorganisasi. Lalu kemudian baru saya menjadi bintang sobat SMP. Dan itu tuh pas saya menjadi bintang sobat SMP tuh bener-bener wah, ketemu sama orang-orang yang jauh Ini lebih kita ketemu hebat dari kita saya. ya. Iya, itu bener-bener interest banget, Pak. Menjadi bintang sobat SMP tuh. Oke. Chelsea dan Kalila ada nggak setahun ini yang menarik? Yang Boleh. menjadi prestasi. Mau Kalila dulu apa saya dulu Mau, nih? Mau sweet nggak? Nggak perlu. Boleh. Sweet. Gunting batu kertas. Ya, Kalila dulu. Ya. Berarti kalau pencapaian aku 2024 ini udah pasti jadi bintang sobat SMP dong. pasti yang dong. mewakilin Kota Tangerang dan alhamdulillah menjadi salah satu yang teraktif di apresiasi kemarin. Selain itu juga sama kayak Chelsea menjadi ketua OSIS di Wah, sekolah aku. ketua OSIS juga? Iya, terus aku juga sempat ikut lomba public speaking dan juara 1 se-Jabodetabek juga. Ih, keren banget. Sama aku juga kan sering ikut kejuaraan taekwondo ya, jadi alhamdulillah sering mendapatkan medali emas. Oh iya Pak, aku mau cerita. Boleh sedikit? Bapak tahu nggak ada di depan gedung direktorat itu waktu itu ada GSMS, Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Dari tanggal 20 sampai tanggal 22 Desember ini. Itu kan acara dari Kementerian Kebudayaan. Dan itu ada aku tahu, Pak. Iya, ada saya. Ada nonton nggak nih drama musikalnya? Itu ada saya nyariin Bapak. Ada Pak Imran nggak ya gitu. Bilang sih pada saya lewat itu di situ. Oh my God. Oke, siapa lagi nih? Kalila. Aku kalau untuk tahun ini tentunya sama dong kayak Chelsea dan Kanes jadi bintang sobat SMP mewakili Kabupaten Bogor. Apa nih yang menarik tahun terakhir? Selain menjadi bintang sobat SMP, Selain pasti ada lagi itu, dong. aku juga mendapatkan ranking pertama Wih, di kelas. alhamdulillah. Ranking pertama. Dan sama seperti Kanes dengan Chelsea, aku bukan ketua OSIS. Jadi bagian inti dalam 2 periode di organisasi OSIS sekolahku. Ih, keren.
Kalau Bapak untuk 2024 ini yang paling Bapak. berkesan. Iya, paling untuk berkesan tahun Bapak ini, apa nih? Paling berkesan karena ada di anak-anak bintang Sobat SMP ya bersama dengan kalian lah kemarin. Di hotel mana kita kemarin? Merlin Park. Nah, tentu dari sekian pencapaian tadi, tadi apa menjadi ketua OSIS Bintang Sobat SMP, selain ketua OSIS Bintang Sobat SMP juga menjadi juara public speaking ya, lalu juga taekwondo juga ya. Kemudian jadi pengurus besar inti selama 2 tahun. Ada nggak hambatan-hambatan tantangan selama melakukan hal tersebut? Apakah dari sisi waktu, dari sisi cari alasan ke orang tua, atau mungkin ingin bermain yang seperti anak-anak yang lain, yang ternyata range waktunya kan mungkin agak berbeda ya? Ada nggak selain itu? Atau di waktu aja pengaturannya? Hambatan aku sih karena hidupnya dibawa santai aja. Jadi ya. Tapi enak banget dengernya apa? Hidupnya dibawa santai aja. Iya. Ya apa ya hambatannya? Jujur nggak inget sih Pak. Kayak apa ya? Karena kalau ada hambatan kayak oh ya udah nanti juga bisa diselesaiin, nggak harus yang gimana ini, nggak pasti bisa. Kan ketua OSIS nih ya, misalnya ketua OSIS. Terus juga harus belajar seperti yang lain. Ada hambatan nggak di di aktivitas akademik di mata pelajaran? Paling hambatannya itu cuma itu kayak misalnya ada mata pelajaran matematika nih. Saya kan harus fokus banget matematika. Tapi itu bersamaan saya harus jadi panitia LDKPD Pak. Jadi harus keluar kelas. Itu hambatannya. Jadi saya nggak bisa dapetin materi yang lagi guru jelasin. Gitu. Jadi mau nggak mau harus nambah waktu lagi buat minta temen jelasin ulang yang harus saya istirahat tapi kayak tolong dong jelasin ini apa kemana. Tapi temennya mau kan bantuin? Mau dong. Mantap ini ya. Iya makasih. Nah kalau kalian ada nggak hambatan? Kalau misalkan aku sih ini harusnya salah satu sifat yang pasti kita pernah rasain gak sih? Rasa males Pak. Bener. Rasa males. Males ngapain misalnya nih? Apa ya? Misalkan males bangun pagi, males belajar. Pernah pasti males Pernah malas belajar walaupun ranking 1 nih? Enggak sih, enggak. Iya aku pernah lagi. Aku pernah lagi. Kayak enek ya, mungkin suka harus rehat dan seterusnya. Istilahnya burnout gitu lah Pak, Nah, capek ketika dengan burnout semuanya. seperti itu, gimana agar nanti motivasi belajarnya balik lagi nih? Cuci lagi agar bisa Biasanya sih aku accelerate lagi. bikin waktu sendiri untuk aku biarin diri aku happy. Iya, Kayak betul, lakuin betul, apa aja yang aku betul. suka. Misal, apa? Misalnya aku jalan nih sama temen, atau misalkan aku ngobrol-ngobrol sama mama, aku nonton film, apa aja deh Pak yang kita suka gitu. Kalau mamanya lagi nggak mau diajak ngobrol sama siapa? Tetap sama mama. Tetap Tetap saya ajak ngobrol. Mau nggak mau harus mau. Mau nggak mau. Nah. Kalau Kanes? Kalau aku hambatannya lebih ke waktu. Waktu. Manajemen Kenapa kurang waktunya. 24 jamnya sehari? Kurang, Pak. Aslinya karena kan pasti ada kegiatan yang berdekatan kan, yang tiba-tiba ternyata berderet tuh dia tiap hari. Oh iya benar. Dan jadinya gara-gara waktunya kurang, energi kita juga Terkurang. berkurang. Misal nih, sudah ada 3 agenda. Tiba-tiba ada sit-in masuk agenda yang lebih urgent ya misalnya. Gimana cara ngatasinnya? Apa yang dilakuin? Karena pasti kalau misalnya ada 3 kegiatan itu aku pasti udah nyiapin dari jauh-jauh gitu, Pak. Cara harus jadi public speaking terus main ke taekwondo bareng. Waduh. Pernah nggak gitu? Oh enggak ya? Alhamdulillah nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Kalau pernah saya langsung deg-degan ya, Pak. Pasti pernah ada kejadian benar-benar semuanya bertumpuk di minggu yang sama. Dan gimana ya, pasti kita ada rasa capeknya. Walaupun ini semuanya kegiatan positif dong. Kegiatan yang emang bermanfaat, tapi rasa capeknya tuh pasti ada. Jadi ya nangisin aja, Pak, kalau saya. Yang penting selesai tapi Yang sambil nangis dulu, nanti langsung semangat lagi, Pak, Iya. kalau aku. Jadi kata teman saya itu badai pasti berlalu. Betul, Pak. Mantap, aplaus dulu dong untuk semua. Nah, ini kita sudah bahas nih 2024 ya, pencapaian kalian hebat banget. Keren deh. Makasih, Saya aja waktu SMP nggak sekeren kalian. Nah, ini kan besok nih kita akan beranjak ke tahun 2025. Nah, kira-kira dengan segudang prestasi, kalian masih ada nggak ekspektasi lain? Masih ada nggak harapan yang mau diraih? Masih ada nggak cita-cita yang ingin dicapai di tahun 2025? Atau mulai di build up
pondasinya agar cita-cita itu makin smooth nanti diperoleh? Ada nggak? Ada sih, kalau Ada cita-cita sih. pasti selalu ada, Pak. Apa itu? Kebetulan nih Pak, saya sama Kanes berencana, ya Allah, boleh kasih tahu Amin, nggak? amin. Apa nih? Cita-cita ya? Kita mau masuk SMA yang sama. Iya, Amin ya Pak iya. Kanes. Doain ya Pak, ya ampun. Sama Di kalian. Jakarta Timur. Kalila, Kalila, Bogor. Iya. Mau masuk SMA mana coba? Jangan bilang di ujung Berung, jauh itu. Ribet nggak nih? enggak deket Jakarta Timur, Jakarta deket banget Timur. rumah saya Banget. Pak. Berarti Kalau saya memang Kanes yang kakaknya agak Jakarta jauh. Timur. Jadi memang saya pengen pindah ke situ. Namun Ya ampun, amin. apa yang sudah disiapin untuk bisa sampai ke cita-cita kalian? Kalau aku sih lebih semangat buat les sih. Les. Biasanya les kan suka masih kalau kecapean, ya udahlah nggak usah gitu. Tapi sekarang udah mulai semangat buat ikut les. Kalau Kanes? Kalian. ini semua gitu. Oke. Ya gimana? Berarti resolusi. Kalau resolusi yang aku harapin dari tahun 2025 sama kayak Chelsea. Selain itu ada nggak? Selain mau satu sekolah sama dia? Selain itu aku belum sih, cuma nantinya beberapa tahun kemudian aku pengen jadi duta SMA. Ya amin. Amin dong, Ya juga Allah, ya, amin ya. Tapi kan lagi. kalian satu sekolah nih, belum ada sejarah satu sekolah. Iya, Jadi, tidak ya. bisa juga. Nggak apa-apa nih, saling Nggak Gak apa-apa, kita saling saling support. Saling Siapapun support. yang menang, dukung dong. dukung dong. Aku resolusinya sama sih, aku pengen masuk SMA yang terbaik buat aku. Yang pasti di Tangerang aja kan, kalau Tangerang Pride. Abis itu kota Tangerang Pride. Nah, aku juga sama nih sama Kalila, aku mau ikut duta SMA nanti. Sama pokoknya resolusi 2025 aku pengen stop procrastinating. Apa tuh? Alias, kita tuh suka mengulur-ngulurkan waktu untuk melakukan sesuatu gitu, Pak. Sama sih, males, tapi ini versi kayak kita udah tahu kita mau ngapain, tapi kayak ntar aja lah. Kita juga diselesaiin Nanti juga nanti selesai, aja. sampai ujung-ujungnya udah deadline depan Udah mata, deadline. baru kitanya, "Hah, gimana dong?" Kelabakan baru. Kalau kau udah jenggotan ya. Nah, saya senang nih mendengar seluruh resolusi kalian ya. Mau menjadi duta SMA, pengen berprestasi lagi ya. Ya tentu selaku teman kalian selaku direktur ingin mendoakan nih yang terbaik untuk kalian Amin ya. ya Allah, Bapak. Semoga Makasih. di tahun 2025 makin meningkat prestasinya, Amin. makin cerdas, makin terbuka peluang besar untuk menjadi lebih baik. Amin. Kalau Bapak resolusinya apa, Pak? Bapak Untuk resolusinya tahun apa, Pak? 2025. Nah, tentu untuk kita dapatkan resolusi kan harus ada habit, harus ada kebiasaan kan yang harus kita bangun. Ya, ada nggak yang sudah mulai diinternalisasi menjadi culture pribadi sehingga tentu nggak sembarang dong pakai selempang bintang sebagai SMP ini. Berat nih. Enggak bercanda. Apa sih yang sudah mulai membudaya kaitannya dengan kebiasaan baik anak Indonesia? Saya lebih bermasyarakat. Sudah kayak ya. sudah mulai membudaya banget harus. Itu yang menjadi mau dikejar ya. Karena tantangan anak sekarang yang banyak menunduk, Iya, lebih terus kayak banyak scrolling sesuatu. Terus aku paling kesel Pak kalau ada orang tuh yang ngeklaim diri dia tuh introvert. Terus Oke. terus dia malah jadi aku kan introvert, aku nggak suka rame-rame, padahal nggak juga loh. Introvert kan juga tetap harus bersosialisasi, nggak harus selalu main gadget sendirian gitu, enggak, tetap harus kataku sih. Ya walaupun nggak harus sering, yang penting tetap harus bersosialisasi untuk hal positif gitu Pak. Iya, saya sih nggak terlalu yakin dengan ekstrovert introvert, itu mindset aja. Iya. Bagaimana kemudian kita membawa diri untuk bisa dekat dengan teman-teman, untuk bisa masyarakat, ya nggak ada terlalu relate antara kita ekstrovert dan introvert. Ketika kita bisa membawa diri, berlaku baik di lingkungan, maka harusnya kita bisa membawa manfaat untuk mereka ya. Baik, nah tentu untuk mencapai goals kalian di 2025 nanti, ya kebiasaan baik itu harus kita pupuk sejak dini. Dan memang yang paling sederhana adalah konsisten dengan waktu. Disiplin, konsisten. Disiplin. Yang paling susah itu, Pak. Coba, karena waktu kita sebut ulang apa 7 Kebiasaan baik anak-anak Indonesia hebat. Apa yang pertama? Yang kemarin dilaunching oleh Profesor Abdul Mukti MED. Yang pertama, Bangun pagi. kenapa sih harus bangun pagi?
Karena kalau pagi-pagi kita pikiran lebih fresh, Lebih kita fresh, satu. segar. Dan jadi kita lebih siap gitu dengan kegiatan yang siap. akan kita jalani. Kita lebih banyak waktu untuk prepare. Betul. Kita ada kesempatan untuk melakukan yang lain, Iya. termasuk untuk hal yang kedua. Yang kedua apa? Taat beribadah. Betul. Taat beribadah. Untuk yang Terutama muslim kalau kita terutama. muslim ya, Iya. dan juga orang lain, Sholat. pagi subuh hari itu ya harus sholat subuh. Nggak ada tuh sholat pagi. Ya ada sholat duha. Sholat duha Jam juga 8 penting. baru sholat. Jadi pentingnya untuk bangun pagi. Betul. Kenapa sih harus kita beribadah? Ibadah itu paling penting. Ibadah tuh utama di kehidupan. Sila Pancasila kita apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah bukti eksistensi kita sebagai hamba dari Tuhan sebagai Allah Subhanahu wa taala. Apapun apakah kita beribadah sesuai dengan koridor agama masing-masing. Yang ketiga apa? Rajin berolahraga. Rajin berolahraga. Kenapa? Supaya apa? Supaya sehat, bugar. Yang penting harus Berenergi. berenergi. Saya sembunyiin pura ya. Bugar ya, sehat. Sehat, sehat. Kalau kita cerdas, kita berkarakter tapi tidak sehat, Ya, ya percuma. samawon. Sama aja ya. Harus ada di anak-anak SMP seluruh Indonesia tubuh yang sehat, tubuh yang bugar. Makanya harus olahraga. Apa olahraga kalian? Aku cuman kayak workout di rumah kecil-kecil. Workout, cuci piring gitu. Ini juga sama cuci baju. Ini workout juga. Kalau kalian Aku taekwondo, Pak. taekwondo. Wah, takut ah. Hati-hati, tiba-tiba digini. Kalau di Bogor apa olahraganya? Kalau aku jalan pagi dong, Pak. Jalan Kan pagi? di Bogor ada kebun raya. Bisa itu 10 kali putaran, 5,2 kilometer. Keringetan nih. Sebelahnya ada rumah sakit ya. Iya. Nanti kalau ada apa-apa langsung ke rumah sakit aja. Oke, apapun olahraganya, yang penting tubuh kita harus bugar, fit dengan olahraga yang nyaman kita masing-masing. Kemarin kan kita launching senam Senam anak sehat. anak sehat. Iya, Bagus nggak gerakannya? Tahu di. Oh iya, senam anak Indonesia hebat. Anak Indonesia hebat. Bisa nggak kalian nanti menjadi volunteer untuk dilaksanakan di sekolah masing-masing? Paling Bisa, siap. paling bisa. Udah tahu gerakannya belum? Belum sampai akhir. Oke. Tapi seru ya kalau gimana kalian kita senam ya. Nah, yang berikut apa? Setelah kita bangun pagi, beribadah, berolahraga apa? Agar kita bisa mengawali hari dengan baik, Makan atau makan Makan sehat. Makan sehat, sehat. makan sehat bergizi. Lalu setelah itu Gemar gemar belajar. Apa ciri-ciri gemar belajar? Belajar. 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 Yang penting itu suka literasi. Suka literasi, membaca, Bener, suka hitung-hitung. membaca, berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir problem solving. Nah, itu dia. Kalau kita sudah lakukan hal itu ya pasti bahan dasarnya harus kuat untuk berliterasi, membaca buku langsung, membaca buku di internet dan seterusnya. Nah, itu harus menjadi modal dasar kita ya. Nggak ada tuh yang bisa ngelain suatu bangsa ketika kekuatan literasi dan numerasi anak-anaknya, anak bangsanya itu kuat. Nah, apa yang kelima? Yang kelima itu Bermasyarakat. Aktif bermasyarakat. Masuk pramuka nggak kalian? Kalau pramuka wajib ada. Ada. Pramuka kan banyak aktivitas kemasyarakatnya ya. Apalagi ada palang merah remaja. enggak. Aku Enggak. paskibra. Paskibra juga kan menjadi kebanggaan masyarakat kan? Iya. Nanuna apa? Nanuna. Taruna, Bapak. Taruna. Tapi kan apapun itu, kita harus ada fashion untuk bisa membaur dengan masyarakat. Hafal nggak siapa nama tetangga sebelah kiri sebelah kanan? Hafal. Pak RT, Pak RW semuanya Nah, itu bukti bahwa ketika ada warga sekitar kita, kita harus membantu. Kayak kita ada hal yang menggembirakan, kita berbagi. Dan kalau sudah seperti itu, kalau kita sedih, kita kesusahan, insya Allah nanti mereka pun akan membantu. Karena konsep masyarakat yang kuat. Kita kuat dengan filosofi gotong royong. Tadi kan udah 6 ya? Ayo, saya mau tahu nih yang terakhir. Masih pada ingat apa yang terakhir? Kebiasaan baik anak Yang terakhir Indonesia. itu tidur cepat. Ya udah kita tidur yuk. Ya, Kartu. 2, 3. Kerja. Apa lagi nih? Oke, mumpung kita ngomongin 7 kebiasaan baik ya. Iya. Coba dipetik tangan gini. Oke, benar. Ada di sini. Kita main berani jujur ya. Nah, kayak KPU berani jujur.
ayam bakar sambal hijau. Lapar kali. Ini nih request dibeliin Pak Adir nggak nih maksudnya nih? Aku bantu nih. Dia kan pemain taekwondo. Sering bantu ngejar copet kali ya. Tapi untungnya pada saat tahun 2024 justru fisika itu pelajaran yang ternyata saya paling bisa, Pak. Podcast Dialog Sobat SMP. Bincang edukasi, berbagi informasi.